Balita Kalista yang diduga dianiaya pacar ibu kandungnya kini masih kritis dan dirawat di RSUD Karawang, Jawa Barat. Ibu korban belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sudah 5 hari balita berusia 1 tahun 4 bulan ini dirawat di rumah sakit. Hingga Selasa siang Kalista belum sadarkan diri. Kalista menderita luka akibat gigitan dan sundutan rokok. Namun ibu kandung Kalista belum melaporkan kasus ini ke polisi. Kalau lihat kondisi ya, kalau kondisi fisik dilihat secara ininya luar, itu kan udah hasil visum lah dokter forensik. Tapi kami ngelihat dari fisik di bagian tangan kan secara lahiriah dilihatnya bekas gigitan. Terus ada di dada ada beberapa titik bekas gigitan juga, terus ada bekas rokok. Tapi mudah-mudahan kita kan belum bisa secara ininya lah, nanti pihak kepolisian yang akan menangani masalah-masalah secara ininya. Kami dari pihak rumah sakit kan dari dokter spesialis anak lagi menangani. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Karawang, Hendy F. Kurniawan di Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Hendy. Selamat sore, Mbak Putri. Iya, Pak Hendy, kalau informasi yang kami dapatkan dari lapangan memang ibunya tidak melapor ke polisi, tapi polisi juga memantau kasus ini. Bagaimana awalnya polisi mengetahui ada anak yang diduga dianiaya ini, Pak Hendy? Baik, Mbak Putri. Tepatnya kemarin pagi sekitar jam 8, dari pihak rumah sakit ke dokter Dwi menghubungi pihak Reskrim Polsek Kota bahwa diduga ada balita yang telah dirawat 10 hari di rumah sakit umum daerah, diduga mengalami penganiayaan yang mengakibatkan bersangkutan koma. Kemudian dari pihak Polsek Kota melaporkan ke saya, kemudian saya bersama jajaran Polsek Kota dan unit PPA mengecek kondisi bayi tersebut. Kemudian sampai tadi malam dari pihak keluarganya tidak bersedia membuat laporan polisi, sehingga kita membuat laporan informasi untuk dasar kita melakukan penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan tersebut. Itu, Mbak. Ya, artinya mohon maaf, artinya sampai saat ini masih belum ada pelaporan, tapi kemudian apa yang akan dilakukan polisi? Sampai saat ini laporan resmi dari keluarga tidak ada. Kita membuat laporan sendiri berupa laporan informasi untuk dasar kita melakukan tindakan kepolisian. Kemudian dari hasil penyelidikan kita tentukan 2 orang potensial suspek atau potensi sebagai pelaku yang termasuk orang dekatnya. Karena dari tadi malam secara maraton 7 orang kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian tadi malam juga sampai dengan pagi ini kita koordinasi dengan pihak dokter forensik melakukan visum sementara terhadap kondisi bayi tersebut. Dokter forensik menjelaskan dugaan koma bayi tersebut akibat benturan di bagian kepala belakang. Ada benjolan di bagian kepala belakang. Pak Hendy, orang terdekat ini maksud Anda siapa? Berarti kan dia tinggal di rumah bersama ibu dan kalau tidak salah tinggal di rumah pacar ibunya. Apakah benar begitu? Ya, jadi sejak Februari 2018, ibunya ini inisial S bersama bayi balita inisial C ini tinggal bersama pacar ibunya sampai dengan tanggal 10 Maret karena kondisinya Kalista kejang, kemudian bersama dengan pacar ibunya dibawa ke puskesmas, kemudian dirujuk ke RSUD untuk mendapat perawatan. Iya, sejauh ini apa dugaan dari polisi, Pak Hendy? Kita sudah mengantongi beberapa kesesuaian alat bukti petunjuk dari mulai keterangan dokter forensik bahwa koma dari bayi tersebut diakibatkan benturan atau trauma benturan di kepala bagian belakang bayi. Kemudian ada beberapa luka baik paha, kemudian lengan dan hampir sekujur tubuh. Kita sudah beberapa keterangan, kemudian kita cross check dengan keterangan beberapa saksi di sekitar lingkungan, kemudian dalam rumah maupun terhadap ibu kandung sendiri maupun terhadap pacar ibunya. Dari beberapa keterangan tersebut
kita sesuaikan dengan kondisi korban dan keterangan dokter forensik. Kita sudah mengarah ke 2 orang potensial pelaku, gitu Mbak. 2 orang potensial pelaku, apakah salah satunya pacar ibu kandung? Iya, bisa jadi ada sementara kita belum bisa umumkan karena masih proses penyelidikan. Oke. Tetapi yang paling penting adalah dari dokter forensik menjelaskan koma tersebut diakibatkan adanya trauma benturan di kepala bayi, kemudian para saksi setelah kita periksa ada sesuai keterangan siapa yang melakukan tindakan membenturkan kepala bayi tersebut ke rak piring dan sebagainya, itu sudah kita kantongi berbagai transaksi. Oke, siapa Pak yang membenturkan? Untuk sementara kita belum bisa sebutkan. Oke. Nanti setelah kita rilis resmi sebagai setelah kita putuskan melalui gelar sebagai tersangka, kita akan rilis resmi. Oke, kapan kira-kira Pak gelar perkara kemudian pengumuman tersangka? Setelah visum et repertum secara tertulis kita terima dari pihak rumah sakit, dokter forensik, kita akan lakukan gelar sekali lagi untuk meningkatkan status penyidikan dan penaikan status tersangka. Baik, prosesnya saat ini masih berlangsung, kami tunggu terus. Pak Hendy, Kapolres Karawang, AKBP Hendy F. Kurniawan, terima kasih.